Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Untuk mengingat akan pengorbanan, penderitaan, dan kematian-Mu. Untuk menebus kami manusia yang berdosa Tuhan. Dan bukan hanya mengingat, tapi ingin mengucap syukur. Untuk kasih setia Tuhan. Yang tidak terbatas, yang tanpa pamrih, yang diberikan kepada kami bukan karena kami layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Tadi Ali sudah mengumumkan, saya emphasize sedikit, hari Minggu, tadi kan sudah diumumkan ya, tidak ada kewajiban untuk bawa apa-apa, mau bawa boleh ya, tapi ada yang bagus nih kalau bisa bawa jiwa, bawa jiwa. Lalu Paskah bersama gereja-gereja di Vancouver, apa hubungannya dengan Calgary gitu kan, karena acara Paskah ini hostingnya adalah KJRI Vancouver. KJRI Vancouver menjadi host dan ketua panitianya adalah House for All Nations, jadi Pak Sony ketua panitianya. Maka itu Pak Sony menghubungi saya kalau teman-teman di Calgary mau join acara Paskah bersama dari gereja-gereja di Vancouver ya. Minggu depan hari Sabtu, tadi sudah diberitahu jam 8 waktu Calgary. Nanti pemberitahuan lebih lanjut kita update ya, tapi kira-kira seperti itu. Kenapa Calgary dilibatkan? Karena tahun ini tuan rumahnya KJRI, tapi ketua panitianya House for All Nations, bergilir ya. Itu aja tambahan saya. Saudara, hari ini kita akan melihat dari Injil Markus ya. Saya akan membaca ayat yang lumayan panjang. Bukan karena mau khotbahnya panjang, tapi supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap apa yang terjadi pada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu menurut Injil Markus. Jadi mari kita melihat Injil Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-16 ya, mulai dari ayat yang ke-16. Kita akan baca sampai ayat yang ke-39 ya. Lumayan panjang tuh, tapi tidak apa-apa ya. Anggap aja yang kita baca itu sudah khotbah sebetulnya ya. Saya akan bacakan saudara ya. Ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana ya, ke dalam istana yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul ya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ini berlutut menyembahnya ini mengejek maksudnya ya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus ya, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, masih pagi. Minggu lalu yang datang ke sini ingat timetable Tuhan Yesus ya, ditangkap tengah malam, ketemu Pilatus jam 7 pagi. Ini jam 9 pagi karena orang Yahudi mau dia mati pada hari itu juga, tidak mau menunda gitu ya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum
disebut pada tulisan yang terpasang di atasnya dia di situ raja orang Yahudi, atau biasa kita tahu itu INRI gitu ya. Bersamaan dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia ikut mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi jam 12 sampai jam 3 gelap ya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Ya salah dengar gitu ya, dikira manggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci, tabir itu tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, jadi total ya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya saudara, saya berpikir kalau bagian ini kita hilangkan dari Alkitab kita. Alkitab kita ini buku untuk orang dewasa, ya kan. Film juga ada umur kan, ada yang bebas untuk semua umur, ada yang PG-13 ya. Artinya kalau umurnya di bawah 13 perlu dikait sama orang tuanya, didampingi gitu ya. Ada yang kalau Indonesia 17 tahun ke atas dan seterusnya, ada kelas-kelasnya. Buku juga gitu, ada buku anak-anak dan seterusnya gitu ya. Seandainya bagian ini kita hapus dari Alkitab gitu ya, mungkin Alkitab jadi buku yang available untuk semua umur. Artinya apa? Ayat-ayat yang kita baca ini full of violence, ya, brutal, gitu ya. Kita baca terlalu biasa. Tapi misalnya orang diludahi, ya diludahi. Saya tidak banyak nonton film, tapi ya nonton film lah ya. Jarang tuh film yang saya nonton ada adegan orang diludahi, jarang ya. Orang ditonjokin, dipukulin. Ya kemarin aja yang saya cerita tentang Piala Oscar banyak yang protes. Ya tentu karena itu bukan film gitu ya. Mungkin di film banyak orang dipukul, ditembak, ya. Tapi film-film itu pasti bukan film segala umur itu. Itu film untuk orang yang lebih dewasa. Orang disalib, ya. Mesti bukan film untuk anak-anak, harusnya untuk orang dewasa. Dan bukan cuma bagian ini saja sebetulnya, tapi ada bagian-bagian Alkitab yang lain yang ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang direkord oleh Alkitab. Dan kematian Tuhan Yesus itu salah satu kematian salah satu event dalam Alkitab yang paling brutal menurut saya, yang paling tidak berperi kemanusiaan, yang paling harusnya yang membuat Alkitab kita itu rate-nya adalah buku untuk orang dewasa sebetulnya. Dan kalau difilmkan, harusnya film untuk orang dewasa.
Saya bertanya-tanya hari ini, saudara ya. Saya bertanya-tanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa Yesus harus mati? Itu pertanyaan saya yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Pertanyaan saya kedua, oke lah kalau memang dia harus mati. Pertanyaan kedua adalah kenapa dia harus mati secara brutal seperti itu? Ya, itu pertanyaan saya kedua. Ini pertanyaan yang betul. Maksudnya betul-betul pertanyaan saya gitu. Saya bertanya gitu ya untuk Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Saya tidak denying, tidak melawan kebenaran Alkitab yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. I have no problem at all dengan statement itu. Dan itu yang saya percayai. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sesuai firman Tuhan, kita akan diselamatkan. I don't have any problem. Ada orang yang mungkin punya problem, kenapa kok kamu sombong sekali mengklaim hanya melalui Yesus kita bisa selamat. Mungkin ada orang lain yang mengklaim selamat itu harus berbuat baik, bukan percaya kepada Yesus ya. Itu urusan orang itu ya. Tapi saya tidak punya problem sama sekali. Saya percaya penuh firman Tuhan mengatakan kalau engkau percaya dalam nama Tuhan Yesus engkau diselamatkan. Saya percaya sepenuhnya itu. Bahwa ada perintah kita harus taat kepada Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Yang ikutin devotion saya tiap hari, Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. I have no problem at all dengan itu. Saya tidak punya masalah dengan hidup taat kepada Tuhan Yesus. Jadi percaya pada Tuhan Yesus tidak ada problem. Hidup taat sama Tuhan Yesus tidak ada problem. Bahwa kita semua telah jatuh ke dalam dosa karena Adam. I have no problem with that. Kita memang semua manusia berdosa dan kita butuh Yesus untuk bisa diselamatkan. Bahwa Yesus adalah the only way to salvation. I don't have any problem with that. I believe Jesus is the only way to salvation. No problem sama sekali dengan semua itu. Cuman problem saya cuma satu. Atau bukan problem pertanyaan saya. Kenapa dia harus mati? Semua yang saya percaya tadi, 4 hal tadi. Bahwa kita manusia berdosa, bahwa Yesus adalah the only way to salvation. Bahwa kita itu harus percaya Yesus untuk masuk surga, untuk diselamatkan. Bahwa kita harus mentaati dia sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itu tidak mengharuskan dia harus mati kan? Dia tidak harus mati. Dan kalaupun mati, dia tidak harus mati dengan dimahkotai duri, dicambuk, diludahi. Minggu lalu kita baca kepalanya ditutupi karung, kemudian ditonjokin kepalanya. Kenapa harus seperti itu? Itu menjadi pertanyaan saya untuk khotbah hari ini. Ya, itu sebabnya saya mendahului khotbah ini dan mengatakan, wah kitab ini pikir-pikir adalah buku untuk orang dewasa, ya banyak violence-nya. Saya menemukan 3 jawaban, ya mungkin karena saya senang angkat 3 barangkali ya. Saya menemukan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, karena di mata Tuhan dosa kita itu serius sekali, ya. Dosa kita itu serius banget gitu ya. Kita manusia sering meremehkan dosa. Saya tahu semua yang ada di ruangan ini orang yang baik, orang Kristen yang baik ya. Baiklah, pasti baik ya. Ya. Dan kita tahu kita semua tidak sempurna. Kita tahu kita semua tiap hari berbuat dosa, entah kita sadar atau enggak, kita ingat atau enggak. Kita semua sadar itu. Tidak ada yang akan berani mengatakan di ruangan ini, saya percaya deh, saya tidak berdosa. Meskipun kita barangkali ditanya, dosamu apa hari ini? Apa ya? Tidak ingat itu ya. It's okay, ya it's okay. Tapi I think all of us tahu kita berbuat dosa setiap hari. Kita terlalu fragile. Tapi kita semua orang baik, bukan orang yang intentionally mungkin mau hurting other people dan segala macam. Relatively kita ini orang yang baik ya. Hanya problemnya adalah kadang-kadang kalau kita ingat kita sudah berdosa, kalau kita ingat loh ya, kita sudah berdosa, kita pikir, well, God is love, I am forgiven, ya something small is okay, you know, something small is okay. Itu enggak affecting too much gitu, ya, it's something small. Kita kadang-kadang meremehkan dosa.
Kadang-kadang kita tidak lihat itu sebagai something yang so serious, sesuatu yang berat konsekuensinya. Di mata Tuhan, dosa kita itu sangat serius. Kalau ada kebenaran yang saya mau sharingkan sore hari ini, dosa apapun yang kita lakukan, ya perhatikan, dosa apapun yang kita lakukan, dia melihat itu jauh lebih serius dibanding kita melihat itu. Jadi kalau ada dosa apapun juga, kita bawa timbangan nih, terus kita timbang, kita scale, keluarnya 5 kilo, ditimbang sama Tuhan lebih dari 5 kilo. Itu sebabnya kenapa kita terus berbuat dosa. Karena kita merasa, oh itu cuma 5 kilo aja. Besoknya berdosa lagi, oh itu cuma 7 kilo aja. Buat Tuhan ratusan kilo. Atau mungkin tidak tahu berapa kilo, but it costs his life. It costs his life. Itu dosa kita. Ya, kalau bukan karena dosa kita, dia tidak harus mati. Dia tidak harus menderita semua yang dia alami itu. Ya. Jadi dosa kita serius. Itu jawaban yang pertama. Dan tentu kalau kita bisa melihat betapa seriusnya dosa manusia, maka pada saat yang sama kita juga bisa melihat betapa mulia dan tingginya arti dari kesucian. Otomatis, ya kalau kita bisa, jadi kalau kita semakin melihat kotornya dosa, maka kita bisa melihat semakin bersinarnya kesucian, holiness. Ya, jadi ada gap yang dalam sekali, ada gap yang lebar sekali antara kesucian dan dosa. Tidak ada jembatannya, kayak kecuali salib nanti, jembatannya salib. Tapi ada gap, ada jurang yang dalam dan lebar sekali antara keduanya yang tidak terjembatan. Ya, jadi dosa itu serius sekali, kesucian itu juga mulia sekali. Nah, seringkali dalam hidup kita sering nyampur adukkan dua-duanya. Ya, siapa kita? Aku anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Siapa kita? Kita adalah umat percaya. Siapa kita? Kita adalah pengikut Kristus. Tapi dosa juga. Jadi kita suka bikin nasi campur gitu ya. Hidup kita suka blending keduanya. Ada orang, ini saya beri contoh misalnya, ada si A hutang sama si B. Ambil contoh ya, hutang sama si B. Katakanlah kita hidup di Kanada, gitu ya. Kalau si A hutang sama si B $10, ya, terus dia lupa bayar, ya, dia lupa bayar nih $10-nya. Maka si B, ngapain sih gua nagih-nagih, nanti dikirain gua ini orang pelit. $10, forget it. Ya, tahu nggak? Ya, daripada reputasi saya jelek, gitu ya. Ini utang $10-nya nagih-nagih terus, gitu ya. Ya udahlah, forget it. Kita waive, ya, utang itu kita bisa hilangkan. Kalau ada si A utang sama si B $100, ya. Nah, sekarang tergantung B-nya, orang kaya apa orang miskin kan? Ya toh? Kalau B-nya orang kaya, meskipun dia ingat si A ini utang sama dia $100, ya, gua orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Gua ingat sih dia utang ya, tapi daripada gua nagih-nagih nanti orang bilang, ih mobilnya banyak, rumahnya gedong, masa utang $100 ditagih? Ya udahlah, forget it. Ya, gitu kan, kita gitu ya. Seperti itu. Nah, saudara, kalau utangnya $1.000, sudah teruskan ceritanya. Kalau utangnya $10.000, kalau utangnya $100.000, mungkin kalau sudah 10.000 maju ke pengadilan barangkali. Meskipun saudara kaya, sekaya apapun juga mungkin kontes ke pengadilan. Tapi kalau $10, $100 enggak tahu ya, saudara serah. Tapi kalau orangnya mungkin kaya $100 daripada saya capek-capek nagih sama dia, argumen sama dia, sudahlah. Lupakan ya, blok nomor teleponnya, enggak mau terima WhatsApp-nya, enggak usah kontak sama dia lagi, it's easy ya, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, saudara-saudara,
bagi Tuhan Yesus, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu buat dia tidak kecil, dia tidak bisa wave itu, dia tidak bisa forget it, tidak bisa. Ya, kalau dia forget it itu, dia tidak menebus hidup kita dengan lunas, dia tidak membayar hidup kita dengan lunas. Ada yang dia sisakan yang kecil-kecil. Jadi untuk Tuhan Yesus, dosa apapun yang kita lakukan is too serious for him, sehingga itu cost his own life. Ya, itu kalau mau ada perumpamaan mengenai dosa. Cerita yang berikutnya mengenai hal ini, betapa seriusnya dosa. Salah satu pekerjaan saya adalah memberi harga, pricing items, ya. Dan saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, menurut manajer saya kalau kasih harga terlalu rendah, ya it's up to her, ya. Orang bisa beda-beda. Misalnya saya punya barang ini, ya, mau dikasih harga berapa, ya. Ali bilang $5, Vero bilang $10, saya bilang $3, orang lain bilang $100, terserah, ya. Itu masing-masing orang memberi harga, gitu ya. Kemarin ini ada orang donate meja foosball, tahu ya, main bola tuh, ada orang-orangnya tuh. Bagus, saya bilang conditionnya mint, didonate ke Value Village. Pertama mejanya 1 meter gitu, sepinggang saya gitu ya. Kira-kira panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter gitu. Pertama, saya kalau ngasih harga tentu wajar buat saya, dan saya ingin cepat laku, gitu kan. Pertama saya print harganya $20, $19.99. Cuma saya mikir ini kalau saya keluarkan dengan harga $20, pasti dibawa masuk sama manajer saya. It's too low. Oke, saya rubah. Jadi sudah saya print, sudah saya tempel. Saya ambil lagi stikernya, saya ganti $24.99. Saya kasih harga 25. Udah, saya display. Tidak lama kemudian manajer saya ngomong sama saya, ini kamu yang ngasih harga ya? Iya. Dia tidak marah sama saya, manajernya baik, nggak pernah marah. Dia pegang mejanya, dia lihat kiri kanan, ini kondisinya bagus sekali. Gimana kalau kita rubah $34.99? Saya bilang up to you. Oh, dia manajer saya kok ya, saya up to you gitu ya. Oke, terus dia copot stikernya. Kita print lagi $34.99. Saya tidak tahu, saya sudah pulang sekarang. Hari ini saya tidak kerja, apakah laku atau enggak gitu ya. Tapi memberi harga itu tergantung masing-masing orang gitu ya. Nah, ada cerita yang saya pernah sharingkan di gereja ini, kalau Bapak Ibu pernah ingat gitu ya. Katakanlah ini juga berhubungan dengan pekerjaan saya. Kemarin ada yang donate buku, ya, dikantongin plastik, tapi dia mention, biasanya orang cuma ngasih buku, tapi ini dia mention, dia bilang ini buku semua tentang Elvis Presley. Waduh, saya bilang, waduh saya suka sekali tuh ya. dia nanya, dia tentu usianya lebih tua dari saya, dia bilang, oh, kamu suka dia, kamu tahu dia? Aku tahu, tapi yang lebih suka lagi my parents. Ya, my parents itu lebih suka sama dia dibandingkan saya. Mungkin saya tidak terlalu kenal dengan dia, tapi orang tua saya kenal sama dia, gitu ya. Nah, saya pernah cerita kalau seandainya Elvis itu punya jam tangan, gitu ya, seandainya dia punya jam tangan, dan katakanlah dia beli jam tangan itu harganya $50, seandainya loh ya, kan zaman dia currency belum inflasi seperti sekarang ini, mungkin $50 itu jam tangan yang mahal. Gitu ya. Kemudian jam tangan itu rusak, gitu ya, rusak atau enggak rusak lah, terserah mau rusak mau enggak ya. Dia sudah meninggal dan kemudian dibeli oleh seorang kolektor, ya, dibeli oleh seorang kolektor dan karena lelang gitu $5.000 misalnya. Karena apa? Elvis yang pakai, ya kan? Jadi $5.000 gitu ya. Atau misalnya jam tangan itu enggak tahu di tengah jalan waktu Elvis naik bis atau naik terjatuh, ditemukan oleh orang yang tidak tahu karena tidak ada tanda tangannya Elvis ya. Kalau jam kan nggak diteken kan, nggak ada namanya kan. Kemudian orang pikir, oh cuma jam,
kemudian dijual ke tukang loak, dihargain $5, gitu kan. Jadi sekarang harganya berapa? Harganya bukan lagi harga yang waktu Elvis beli ke toko itu $50. Harganya adalah kalau di tukang loak harganya $5, kalau di tangan kolektor harganya $5.000. Right? Nah, saudara, tidak peduli seberapa besar kita menghargai dosa kita. Tapi Tuhan melihat dosa kita itu seharga tubuh dan darahnya, seharga dengan kematiannya. Itu yang dilihat dari kacamata Tuhan. Jadi kita bukan orang yang punya otoritas untuk menilai, oh dosaku kecil, remeh, aku bisa melakukannya lagi, besok lagi aku bisa melakukannya lagi. Tapi dari kacamata Tuhan. Ya, harga jam tangan itu adalah di tangan orang yang terakhir yang mempunyai jam itu. Bukan di tangan Elvis, tapi di tangan kolektor $5.000, di tangan tukang loak tadi $5, tergantung siapa. Di mata Tuhan Yesus, dosa kita adalah sesuatu yang sangat serius. Jauh lebih serius dibandingkan apa yang kita lihat. Dan itu cost his life. Itu kenapa Tuhan Yesus mati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia mati? Dan yang kedua ini menjawab kenapa dia harus mati secara brutal. Ya. Yang kedua menunjukkan betapa dunia ini membenci Tuhan Yesus. Ya, tentu dunia yang telah jatuh ke dalam dosa membenci Tuhan Yesus. Kalau seandainya tadi masih ingat ya, my belief ya. I believe that we are sinners. I believe that Jesus is the only way of salvation. I believe that we have to believe in Jesus in order to be saved. I believe that we have to obey Jesus. Ya, itu 4 pilar itu saya bilang ya. Saya semuanya percaya itu ya. Tapi seandainya sekalipun Yesus tidak harus mati. Itu kan pertanyaan saya, kenapa dia harus mati? Seandainya sekalipun dia tidak harus mati. Kejadian yang kita baca ini akan terjadi. Nangkep maksud saya ya. Seandainya pun untuk diselamatkan, cukup percaya kepada Tuhan Yesus tanpa dia harus mati. Maka kejadian dalam Markus 15 ini akan tetap terjadi. Karena kejadian dalam Markus 15 itu kita lihat nih ya, terjadi karena Yesus harus mati disalib. Supaya apa? Supaya kita ditebus dosa-dosanya. Supaya kita bisa diselamatkan dan punya akses masuk jalan ke surga, right? Itu kan kalau kita baca secara rohani. Tapi kalau secara sosial, ini adalah konflik antara orang Farisi, antara tua-tua, pemimpin agama Yahudi dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan, pengampunan dosa, nothing related dengan hal-hal tersebut. Ini konflik sosial, konflik agama. Ada newcomers, saya selalu bilang Yesus itu ya new kid on the blocks. 30 tahun, punya pengikut ratusan, ribuan. Orang sakit sembuh, orang buta bisa melek. Pemimpin agama Yahudi yang umurnya 60-an, 50-an, 70-an. Apa itu jantungnya deg-degan ya. Kita punya saingan, ada orang baru. Dan dia punya pengaruh yang begitu luar biasa, yang karismatik. Kita perlu habisi orang ini. Ya, dunia membenci Tuhan Yesus. Ya, nah karena dunia membenci Tuhan Yesus, ini yang kita perlu perhatikan. Maka orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus juga akan dibenci oleh dunia. Dan bukan kebetulan, saya tidak mencoba untuk ngepas-ngepasin. Tapi that's what happening. Menurut Yohanes pasal 15 yang kita bahas dalam devotion sehari-hari itu. Bagaimana dunia membenci Tuhan Yesus. Dan kamu, kalau kamu itu ikut aku, ikut Tuhan Yesus, kamu mesti siap untuk dibenci. Kalau nggak salah, ayat-ayat terakhir mengatakan seorang murid tidak lebih daripada daripada gurunya. Jadi kalau aku dibenci, pasti kamu dibenci. Kita tidak lebih daripada Tuhan Yesus. Perhatikan ya, di mana Tuhan Yesus dipukuli dan dipakein mahkota duri. Tadi yang kita baca tuh,
Nggak apa-apa, nah harus ingat ya. Di dalam istana, di ruang pengadilan, ya. Perhatikan, ketika Alkitab kita menggunakan kata istana, ya, nggak usah berpikir, oh ini istananya Kaisar Romawi. No, istana itu bisa kantor gubernur, ya, bisa kantor wali kota, kantor dipakainya sama semua istana, ya. Jadi Yesus itu dilukai, disiksa, menderita, bukan di jalanan loh, di dalam istana, dan dikatakan di dalam bagian, kalau itu kantor gubernur dari Pontius Pilatus, ya pernah kebayang ya kantor gubernur Jakarta gitu ya, kantor gubernur mana, kemudian kalau di Indonesia mungkin di sebelahnya ada ruang pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, kalau wali kota, semua satu kompleks gitu kira-kira seperti itu ya. Nah ini di dalam istana ada ruang pengadilan, di situ Tuhan Yesus menerima semua olok-olok dan pukulan dan semuanya ada di situ. Tapi pada saat yang sama, perhatikan ya, kedua penyamun yang ada di sebelah kiri dan kanannya, itu juga mengejek dia. Jadi untuk petinggi politik ya yang ada dalam istana, dalam pengadilan, mengolok-olok dia. Tapi untuk orang-orang yang jahat seperti penyamun, Yesus juga diolok-olok. Jadi, saudara, kalau kita ikut Yesus, kita mesti siap untuk dibenci. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Sebentar ini saya mau share satu video ya, supaya kita nanti, jangan buru-buru ya. Saya mau share video lagu, ya lagu. Dari orang yang sangat terkenal sekali. Kalau saudara tidak kenal, ya tidak apa-apa. Terkenal bagi orang-orang yang pernah sekolah teologi. Setidaknya yang di North Amerika, saya juga surprise sekali. Saya pertama kali tahu orang ini, saya sekolah teologi tahun 94, tapi saya dengar nama orang ini pertama kali tahun 92 dari satu seminar yang saya ikuti di Jakarta waktu itu. Orang ini namanya Dietrich Bonhoeffer, orang Jerman, jenius sekali, theologian, bergelar doktor, jenius sekali. Ketika gereja pada waktu itu di Jerman mengatakan bahwa Hitler itu adalah utusan Tuhan, ya, setelah yang tidak tahu, ya. Jadi Dietrich Bonhoeffer. Jadi saudara yang tidak tahu, pada waktu itu gereja split. Sebagian gereja pro Hitler, ya. Ya kita tidak mau menghakimi sekarang, tapi that's happen gitu ya. Nah, ketika gereja itu mengatakan Hitler itu dari Tuhan gitu, Bonhoeffer bilang, no, ini evil. Ini evil. Jadi Bonhoeffer itu theologian, Christians, pastor, tapi kerjaan dia adalah di mana Hitler mau pidato dia pasang bom. Wah, tidak berhasil dia, ya. Pernah sekali berhasil dia dan beberapa teman-temannya, tapi tidak berhasil membunuh Hitler, cuman melumpuhkan, saya lupa tangan kanannya atau tangan kirinya. Hitler lagi meeting di bom, lumpuh satu. Maka itu di ending hidupnya Hitler tidak bisa ngangkat tangan satunya, cuma satunya aja yang berfungsi. Ya, jadi Hitler mau pidato di mana? Di downtown Calgary. Wah, Bonhoeffer dan teman-temannya masang bom, luar biasa. Nah, dia pernah mengajar di New York, di Union itu punyanya Presbyterian Church, terkenal, seminari, Union Theological Seminary di New York. Dan karena jenius gitu ya, konon kisahnya diberitahu, kamu tidak usah pulang ke Jerman. Ngapain kamu pulang ke Jerman? Sudah di sini aja, hidup di New York gitu. Tapi satu kali dia duduk di pelabuhan kan New York ya, lautnya New York kan technically mandang ke arah Eropa, right? Atlantik itu kan di sini New York, di sana Eropa ya. Meskipun tidak kelihatan, tapi kira-kira seperti itu. Ketika dia duduk, kisahnya dia bilang, ini bukan tempat di mana aku seharusnya berada. Aku mesti kembali ke sana, di mana evil itu berkuasa. Ya, dia mesti kembali. Kemudian dia kembali, dan only few months sebelum Hitler itu jatuh, dia dieksekusi. Jadi kalau dia bisa nunggu beberapa bulan saja, mungkin dia survive. Ya, kalau saya tidak salah ingat dia dieksekut
dieksekusi bulan April kira-kira. Hitler tidak lama kemudian ditangkap oleh bunuh diri ketika tentara Rusia mulai masuk ke kota Berlin. Anyway, nah Bonhoeffer itu punya buku yang sangat terkenal sekali. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan judulnya sebagai The Cost of Discipleship. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin harga yang harus dibayar untuk suatu pemuritan. Nah, judul aslinya di dalam bahasa Jerman itu cuma satu kata sebetulnya, yaitu Nachfolge. Ya, mengikut sebetulnya. Ya, following after kalau dalam bahasa Inggris, gitu aja ya. Judulnya adalah Following After gitu. Tanpa ada kata Yesus, kalau bahasa Inggris The Cost of Discipleship. Nah, dalam buku itu dia mengatakan kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan, ya, yang terkenal sekali dan sering dikutip oleh orang-orang, maka sebetulnya kita dipanggil untuk mati, untuk menderita dan mati, habis-habisan. Ya, jadi kalau orang merasa aku dipanggil Tuhan untuk hidup yang setengah-setengah, nyaman-nyaman saja, something wrong. Ya, kalau kita dipanggil untuk following after Christ, maka kita dipanggil untuk habis-habisan menderita dan mati. Nah, saya surprise ketika saya belajar di seminari di tempat saya belajar, betapa pentingnya figur Bonhoeffer di North America. Saya surprise sekali, di mana-mana disebut. Saya tidak tahu, mungkin saya belum keliling seminari di Amerika, tapi kok sering banget disebut begitu ya. Nah, saudara, video yang akan kita saksikan ini ada lagu yang ditulis berdasarkan tadi kata-kata tadi. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau dipanggil untuk habis-habisan menderita dan mati. Orangnya namanya Richard Hayes, dia profesor perjanjian baru dari Duke Divinity School, sudah emeritus. Dia nyanyi sebagai bagian dari pidato emeritinya. Gitu ya. Nah, sebelum Natal tahun lalu saya kontak dia. Dia orang yang bukan sembarang profesor. Ya, kalau dia Dia profesor yang significant, yang changing the game ya, in the New Testament field gitu. Jadi orang yang signifikan sekali, respected sekali. Saya kirim email sebelum Natal kemarin. Setelah saya dengar lagu ini, dan dia bilang, aku kasih kamu hadiah Natal ya. Tak pikir apa gitu ya. Dia kasih hadiah Natal, liriknya dengan kunci-kuncinya. Nah, lagu ini yang nyiptakan bukan dia, tapi istrinya, Judy. Jadi lagu ini diciptakan tahun 72. Dia kasih sedikit joke sebelum dia nyanyi, karena lagunya agak sedikit seksis. Seksis itu apa? Seperti biasa dia pakai kata man instead of human gitu ya. Nah, saudara, silakan dinikmati ya, silakan. Bonhoeffer wrote, "When Jesus calls a man, he bids him come and die." Judy wrote a song based on that text, and I want to sing it for you now. When I decided I was going to sing this song, I fretted a little bit over the fact that the Bonhoeffer quotation does not employ inclusive language. You might have noticed when Jesus calls a man, he bids him come and die. And I learned something this week. I never bothered to look this up before. I went back and looked at the original German of Bonhoeffer's Nachfolge. And what I found out is that what Bonhoeffer actually wrote in German is Der Ruf Christi führt in den Tod. The call of Christ leads into death. He didn't write when Jesus calls a man, he bids him come and die. That was the English translator of the first English version of The Cost of Discipleship. Unfortunately, Judy didn't know that in 1972.
when she wrote this song. But she doesn't even know this. My brain has started percolating on how we can rewrite some of the lyrics to address that problem. But for tonight, you're going to get the 1972 version. That's when all the best music was anyway, right? I have asked my friend Angie Hahn to sing this along with me. One other thing before we start. I heard it, speaking of music in the 60s and 70s, I once heard a recording of a live concert that Peter, Paul, and Mary did. And Paul Stuckey, in introducing one of the songs they were going to do, said, "Now, when we begin to sing this song, there's going to be a little voice in your brain that will say, 'Sing, sing.' Please don't." The words to the song, though, if you want to follow, are on the back of your handout. When Jesus calls a man, he bids us come and dine. When Jesus calls a man, he bids him come and die. When Jesus calls you, son, you must not ask him why. When Jesus calls a man, he bids him come lay down his life and die. When Jesus calls you, son, rise up and follow him. When Jesus calls you, son, rise up and follow him. When Jesus calls you, son, rise up, lay down your sin. When Jesus calls you, son, lay down your sin, rise up and follow him. When Jesus calls his church, his glory we will see. When Jesus calls his church, and all his glory be. When Jesus calls his church, his light will shine on me. When Jesus calls his church, his glory will shine on you and me. When Jesus calls us all, he bids us come down. Jesus calls us all, Jesus calls he bids us come down. Jesus calls us all, Jesus calls, we must not ask him why. When Jesus calls us all, he bids us come lay down our lives and die. Saudara itu mengikut Yesus ya. Jadi the brutality dari kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana dunia ini beroposisi dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengikut Tuhan Yesus seperti yang dikatakan Bonhoeffer, seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 dan seperti yang dikatakan lagu ini, kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita dan bahkan untuk mati. Ya, siapkah kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati dan matinya harus disalib yang paling hina, yang paling buruk. Salib itu sebetulnya punya arti ya. Gini kan, cross ya. Saudara mungkin sudah sering dengar dan khususnya dalam khotbah-khotbah Jumat Agung, salib itu melambangkan, bentuknya melambangkan rekonsiliasi. Ya, palang yang tegak, yang vertikal tentu melambangkan vertical reconciliation between sinful human beings and God.
Ya, kita terpisah karena dosa, tapi karena Yesus disalib kemudian ada vertical reconciliation dengan Tuhan. Ya, kemudian yang horizontal, orang menginterpretasikan itu adalah horizontal reconciliation. Jadi kalau kita punya hubungan yang rusak dengan sesama manusia, itu juga reconcile, gitu ya. Yang orang suka lupa itu ada ikatan di tengahnya antara palang yang vertikal dengan yang horizontal. Nah, coba kita lihat ya. Saya mengajak kita untuk tadi yang kita sudah baca, cuman saya mau highlight saja. Kalau kita bisa lihat kembali pasal yang ke-15 ayat 37 dan 38. 2 ayat ini saja. Mungkin bagus kalau bisa di display. Markus pasal yang ke-15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dia mati, right? Dia mati. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai bawah. Tabir bait suci itu memisahkan ruang yang maha suci dari ruang suci. Ya, ruang kudus dari ruang yang maha kudus dipisahkan oleh tabir. Jadi akses kepada Tuhan, kepada Yahweh itu mesti pakai pengantara. Pengantaranya para imam. Orang biasa tidak boleh langsung. Tapi ketika tabirnya terbuka, ruang maha kudus jadi accessible untuk semua orang. Ya, reconcile. Tapi kapan tabir bait suci itu terbelah 2? Setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika saya baca ini, saya bilang, I got the answer. Kenapa Yesus mesti mati? Karena tabir bait Allah tidak terbelah jam 12 siang. Tidak terbelah jam 1 siang. Tidak terbelah jam 2 siang. Tapi terbelah jam 3 siang. Setelah Yesus mati, menyerahkan nyawanya. Dan that is necessary. Nah, saya kasih bocoran dikit tapi tidak mau cerita. Besok kalau saudara baca, saya tadi pagi nulis devotion saya untuk besok. Kalau saudara baca devotion besok, saudara tahu kenapa Yesus harus mati. Ya, that is necessary untuk tirai bait suci terbelah supaya ada akses antara manusia dengan Tuhan. Nah, perhatikan satu lagi. Tadi saya bilang ada palang yang ke atas vertikal, ada palang yang horizontal. Yang sering kita lupa, ada pengikutnya di tengah-tengah. Orang mungkin bilang, yang horizontal tidak penting. Yang penting adalah I am reconciled with God. Sehingga aku bisa masuk surga dan selamatkan. Saya mengajak kita untuk membaca Matius. Matius pasal yang ke-18. Ya, ini perumpamaan terkenal sekali. Ya, dan banyak cerita, tapi saya tidak mau terlalu panjang. Ayat 23, ya, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Compassion. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar, kecil sekali dibandingkan hutang yang tadi itu. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Perhatikan ini. Ini saya bilang adalah tali yang mengikat antara salib vertikal dan salib horizontal. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. So, one reconciliation will not happen without the other reconciliation. Kita merasa yang penting aku diampuni oleh Tuhan, percaya Tuhan Yesus dan masuk surga. That's enough for my healthy spiritual life. No, your healthy spiritual life involves your relationship, your horizontal relationship with others. Jadi saudara-saudara, ada tali yang menghubungkan antara vertical reconciliation dan horizontal reconciliation. Tapi bagaimana reconciliation itu bisa terjadi? Bagaimana tirai bait suci bisa terbelah? Bagaimana ruang maha kudus di mana Tuhan itu berdiam accessible for everybody? Kejadiannya setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. That is necessary. Meskipun saya percaya bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus, meskipun saya percaya bahwa saya hanya bisa masuk surga kalau percaya Yesus, meskipun saya percaya saya harus hidup taat kepada Tuhan Yesus, tapi tanpa kematian Tuhan Yesus tidak akan ada rekonsiliasi dengannya. Nih, kalimat terakhir, ya. Nah ini sebenarnya devotion besok nih. Apa upah dosa? Maut. Ya, ada di Alkitab, bukan saya. Upah dosa adalah maut. Ya, ada yang nanya, hei maut, di mana sengatmu? Itu setelah Yesus bangkit. Hei maut, di mana sengatmu? Gak ada sengatnya lagi setelah Yesus bangkit. Ya, tapi sin kills. Ya, dosa itu berkuasa membunuh. Ya, kalau tidak ada Yesus, kita semua ini binasa. Ya, dibunuh oleh dosa. Lalu kemana kuasa itu? Kan sin kills. Kemana kuasa itu? Itu kuasa harus dilampiaskan, alright? Tidak bisa hilang begitu saja. Sin kills. Dan seharusnya sin kills us. But instead, it has to kill. And it kills him instead of us. Supaya kita yang seharusnya mati, kemudian punya hidup yang kekal. Amin.